Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman pejuang P3K, di video kali ini Pak Guru Deso Jurnal akan memberikan beberapa contoh soal-soal teknis mengenai jabatan pengadministrasi perkantoran. Teman-teman, mungkin teman-teman bisa mendapatkan soal-soal yang terdapat pembahasannya itu hanya di channel Pak Guru Deso Jurnal. Untuk membelinya, teman-teman bisa mengklik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik teman-teman, kembali lagi langsung untuk soal-soal teknis pengadministrasi perkantoran. Biasanya pada soal teknis ini yang dibahas adalah mengenai penalaran dan penerapan teori pengadministrasian perkantoran. Itu soalnya seperti apa sih? Soalnya yaitu seperti yang akan disajikan oleh Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman, kita langsung saja ke contoh soal nomor 1. Ini adalah contoh dari soal-soal penalaran tetapi mengenai pengadministrasian perkantoran. Nanti soal-soalnya ini adalah random, nanti ada yang penalaran pengadministrasi perkantoran dan ada penerapan teorinya. Seperti apa? Teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman, kita bahas nomor 1 dan setiap soal pasti ada pembahasannya teman-teman. Soal nomor 1. Anda sebagai administrator bertanggung jawab untuk mengelola program pemberdayaan masyarakat. Ada laporan bahwa sebagai anggaran program digunakan untuk hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan program. Apa langkah pertama yang harus Anda lakukan? Nah, teman-teman di sini adalah mengibaratkan bahwasanya teman-teman adalah sebagai pengadministrasi perkantoran. Sudah jadi teman-teman, pilihannya ada A, mengabaikan laporan tersebut karena program berjalan dengan baik. B, mengabaikan pekerjaan keadministrasian. C, melakukan audit penggunaan anggaran dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan program. D, menghentikan program pemberdayaan sampai masalah anggaran diselesaikan. E, mengubah alokasi anggaran tanpa melakukan investigasi. Nah, teman-teman semuanya langsung balik lagi karena ini adalah soal penalaran. Teman-teman langsung ke soal nomor 1. Nah, sebagai seorang ahli atau sebagai seorang profesional pengadministrasi perkantoran, apa yang harus dilakukan teman-teman jika berada di posisi nomor 1? Jawabannya tentu adalah nomor 1 adalah C. Melakukan audit penggunaan anggaran dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan program. Merupakan langkah pertama yang paling tepat dalam situasi ini. Berikut adalah pembahasannya teman-teman. Pentingnya audit penggunaan anggaran itu apa sih? Yaitu transparansi dan akuntabilitas. Audit memungkinkan administrator untuk meninjau dan memverifikasi bagaimana dana program digunakan. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program. Kemudian yang kedua apa? Identifikasi penyimpangan. Audit membantu mengidentifikasi apakah ada penyimpangan penggunaan anggaran dari tujuan program. Dengan audit, administrator dapat menemukan bukti konkret tentang penggunaan dana yang tidak relevan. Langkah korektifnya seperti apa? Itu setelah audit selesai, administrator dapat mengambil langkah korektif yang tepat untuk mengatasi masalah penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Mengapa opsi lain tidak tepat? Yang A ya, mengabaikan laporan tersebut karena program berjalan dengan baik. Loh, kok mengabaikan ya? Mengabaikan laporan adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Jika ada indikasi penyimpangan penggunaan anggaran, administrator harus menyelidiki lebih lanjut. Yang B, mengabaikan pekerjaan keadministrasian. Loh, mengabaikan pekerjaan keadministrasian dapat menyebabkan masalah yang lebih serius di kemudian hari. Administrasi yang baik sangat penting untuk pengelolaan program yang efektif. Kemudian yang D, menghentikan program pemberdayaan sampai masalah anggaran diselesaikan. Menghentikan program secara tiba-tiba dapat berdampak negatif pada penerima manfaat program. Jika masalah anggaran dapat diselesaikan dengan audit dan langkah korektif, program dapat terus berjalan. Yang E, mengubah alokasi anggaran tanpa melakukan investigasi. Itu juga salah ya teman-teman. Mengubah alokasi anggaran tanpa investigasi dapat menyebabkan masalah baru dan tidak menyelesaikan masalah utama. Audit diperlukan untuk memahami penyebab penyimpangan dan menentukan langkah korektif yang tepat. Kesimpulannya apa? Melakukan audit penggunaan anggaran adalah langkah pertama yang paling bertanggung jawab dan efektif untuk memastikan bahwa dana program digunakan sesuai tujuan.
Audit memungkinkan administrator untuk meninjau, memverifikasi, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Kemudian kita langsung ke soal nomor 2. Apa tujuan dari manajemen kearsipan dalam konteks administrasi perkantoran pemerintah? Apa coba teman-teman? Yang pertama A, menyimpan dokumen secara acak. Loh, ini salah ya. Menyimpan dokumen penting dan dikunci di laci. Nah, ini kalau bisa dikunci juga sebenarnya ada benernya, tetapi juga ini bermasalah ya teman-teman ya. Yang C, menyusun dokumen agar mudah ditemukan. Oke, kita simpen jawabannya yang C ya. D, menghancurkan dokumen yang sudah usang. Ini juga salah. E, mengubah dokumen menjadi format digital. Ini juga sebenarnya benar ya, cuma kita juga kalau format digital ini lebih ke fleksibilitas ya, tergantung dari kantor teman-teman semuanya ya, artinya ini belum bisa diterapkan ke semuanya. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang paling tepat adalah C. Manajemen kearsipan dalam konteks administrasi perkantoran pemerintah memiliki tujuan yang sangat penting untuk menjaga keamanan, keteraturan, dan keterbacaan dokumen-dokumen yang bersifat penting dan strategis. Berikut adalah pembahasan lengkapnya. Tujuan manajemen kearsipan dalam administrasi perkantoran pemerintah. Yang pertama apa? Menyusun dokumen agar mudah ditemukan. Tujuan utama dari manajemen kearsipan adalah menyusun dokumen secara terstruktur dan tertata dengan baik. Hal ini memungkinkan para pegawai pemerintah untuk dengan mudah menemukan dokumen yang diperlukan saat diperlukan. Dengan penyusunan yang baik, waktu yang diperlukan untuk mencari dokumen akan lebih efisien sehingga proses kerja di kantor pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Oh ya teman-teman, saya lupa mengingatkan teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya dapat membeli soal ini, latihan ini untuk formasi pengadministrasian perkantoran teman-teman dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman persiapan yang matang, jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Pokoknya teman-teman mendapatkan soal dengan pembahasan ya hanya di channel Pak Guru Deso Jurnal ini ya teman-teman ya. Tadi kita balik lagi ke tujuan manajemen kearsipan dalam administrasi perkantoran pemerintah. Yang kedua apa? Mengamankan dokumen penting. Manajemen kearsipan juga bertujuan untuk mengamankan dokumen-dokumen yang penting dan strategis. Dokumen-dokumen ini seringkali memiliki nilai hukum, sejarah, atau kebijakan yang sangat berharga bagi pemerintah. Kemudian dengan menyimpan dokumen penting dan aman, pemerintah dapat melindungi informasi sensitif dan mencegah kebocoran data yang dapat merugikan pihak terkait. Kemudian yang tiga apa? Memastikan keterbacaan dan keteraturan dokumen. Keterbacaan dan keteraturan dokumen sangat penting dalam administrasi perkantoran pemerintah. Dokumennya tidak tertata dengan baik dapat menyebabkan kebingungan, kesalahan atau kehilangan informasi penting lah ya. Dengan manajemen kearsipan yang baik, dokumen-dokumen akan disusun secara terstruktur, diberi label dengan jelas dan diarsipkan sesuai dengan kategori atau jenisnya sehingga memudahkan penggunaan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang 4, mencegah kehilangan dokumen. Salah satu tujuan penting dari manajemen kearsipan adalah mencegah kehilangan dokumen. Dokumen-dokumen pemerintah seringkali memiliki nilai yang sangat tinggi dan kehilangannya dapat berdampak negatif pada proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Dengan sistem kearsipan yang baik, dokumen-dokumen akan tercatat dengan baik, dilacak dan disimpan dengan aman sehingga risiko kehilangan dapat diminimalkan. Dengan memperhatikan tujuan dari manajemen kearsipan dalam administrasi perkantoran pemerintah dapat dipahami betapa pentingnya sistem penyimpanan dan pengolahan dokumen yang baik untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Kita langsung lanjut ke teman-teman ke soal nomor 3. Dalam pengelolaan dokumen, istilah retensi berarti apa teman-teman? Retensi apa teman-teman? Coba. A. Menyimpan dokumen untuk waktu yang tidak terbatas. B. Menghancurkan dokumen setelah periode tertentu. C. Menyusun dokumen berdasarkan tanggal. D. Mengarsipkan dokumen yang tidak lagi diperlukan. Dan E. Memindahkan dokumen ke format digital. Nomor 3 jawabannya adalah A teman-teman. Retensi arsip adalah suatu proses penyimpanan arsip lama milik perusahaan atau organisasi secara permanen. Tujuan untuk melakukan retensi arsip adalah guna membedakan antara arsip penting dan tak penting. Nantinya arsip perusahaan atau organisasi yang masuk pada kategori penting akan masuk pada tempat penyimpanan. Sebuah arsip akan masuk ke dalam kategori penting jika arsip tersebut dapat menjadi bukti, bahan pembanding atau memiliki materi pedoman.
Kita lanjut soal nomor 4 teman-teman. Dalam penulisan laporan bisnis, apa yang harus diperhatikan saat menyusun ringkasan eksekutif? Nah, ini teman-teman. A. Menyajikan semua data dan rincian teknis secara mendetail. B. Menyertakan latar belakang dan tujuan laporan tanpa menyajikan hasil. C. Mengabaikan rekomendasi dan fokus pada data historis. D. Menggunakan bahasa teknis yang kompleks untuk audiens umum. E. Menyampaikan ringkasan temuan utama dan rekomendasi secara jelas dan singkat. Jelas banget jawabannya adalah E. Ringkasan eksekutif. Harus digarisbawahi teman-teman. Ringkasan eksekutif harus menyajikan temuan utama dan rekomendasi dari laporan secara jelas dan singkat, memberikan gambaran umum yang mudah dipahami tanpa rincian teknis yang mendalam. Dengan memahami berbagai konsep dan tipe soal P3K administrasi perkantoran yang telah disajikan. Nah, teman-teman diharapkan dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam administrasi perkantoran. Setiap soal P3K administrasi perkantoran dirancang untuk menggali pemahaman Anda mengenai aspek-aspek penting dalam administrasi perkantoran, termasuk manajemen perkantoran hingga keuangan perkantoran. Pembahasan yang disertakan dalam latihan soal P3 administrasi perkantoran bertujuan untuk memberikan penjelasan dan penerapan praktis dari kompetensi dasar yang dipelajari. Oke, baik teman-teman, kita karena soalnya banyak banget, teman-teman dapat membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini teman-teman. Kita langsung ke soal nomor 170. Kita lompatin. Nah, 170. Apa yang dimaksud dengan manajemen perubahan? A. Proses untuk menghindari perubahan. B. Pendekatan sistematis untuk mempersiapkan, mengelola, dan mendukung perubahan. C. Hanya untuk perubahan besar. D. Mengabaikan dampak perubahan. Dan E. Hanya untuk kepentingan manajemen. Jawabannya adalah B teman-teman. Pendekatan sistematis untuk mempersiapkan, mengelola, dan mendukung perubahan adalah jawaban yang paling tepat. Penjelasannya apa teman-teman? Manajemen perubahan adalah proses terstruktur yang membantu organisasi untuk mengelola perubahan baik besar maupun kecil dengan cara yang efektif dan efisien. Ini melibatkan apa? Persiapan, pengelolaan, dan dukungan. Persiapan itu menganalisis kebutuhan perubahan, menentukan tujuan perubahan, dan merencanakan strategi implementasi. Pengelolaan, menerapkan strategi perubahan, mengkomunikasikan perubahan kepada semua pihak yang terlibat, dan memantau kemajuan perubahan. Kemudian dukungan, memberikan dukungan kepada karyawan yang terdampak perubahan, mengatasi resistensi terhadap perubahan, dan memastikan keberhasilan perubahan. Kenapa sih pilihan yang lain salah gitu ya? A. Proses untuk menghindari perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk membantu organisasi menghadapi perubahan dengan baik, bukan untuk menghindarinya. Hanya untuk perubahan besar. Manajemen perubahan dapat diterapkan untuk semua jenis perubahan, baik besar maupun kecil. Teman-teman ya, mengabaikan dampak perubahan. Mengabaikan dampak perubahan, ini manajemen perusahaan justru fokus pada pengelolaan dampak perubahan dan meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Hanya untuk kepentingan manajemen. Manajemen perubahan bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan manajemen. Kemudian kesimpulan, manajemen perubahan adalah proses penting untuk membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi. Dengan menerapkan pendekatan sistematis, organisasi dapat meminimalkan resistensi terhadap perubahan, memastikan keberhasilan perubahan, dan mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Contoh penerapan manajemen perubahan: implementasi sistem baru, penggabungan perusahaan, perubahan budaya organisasi. Apa itu implementasi sistem baru? Implementasi manajemen perubahan dapat membantu organisasi dalam mengimplementasikan sistem baru seperti sistem RM dengan cara yang terstruktur dan efektif. Kemudian penggabungan perusahaan. Manajemen perubahan dapat membantu organisasi dalam mengelola penggabungan perusahaan seperti penggabungan 2 departemen atau 2 perusahaan dengan cara yang lancar dan minim konflik. Perubahan budaya organisasi. Manajemen perubahan dapat membantu organisasi dalam mengubah budaya organisasi seperti meningkatkan komunikasi, meningkatkan kolaborasi, atau meningkatkan fokus pada pelanggan.
penting untuk diingat teman-teman, komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting dalam manajemen perubahan. Semua pihak yang terlibat harus memahami tujuan perubahan, strategi implementasi dan dampak perubahan. Dukungan dan pelatihan, memberikan dukungan dan pelatihan kepada karyawan yang terdampak perubahan sangat penting untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kemampuan mereka. Pemantauan dan evaluasi secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Deep search ya, apa contoh konkret dan manajemen perubahan di lingkungan kerja, bagaimana cara untuk mengatasi rasa terhadap perubahan dalam organisasi, apakah ada model atau framework tertentu yang digunakan dalam manajemen perubahan. Ini juga sebenarnya ini adalah saling berkaitan, teman-teman juga sebenarnya harus tahu ini ya untuk memahami bahwa pentingnya manajemen perubahan itu, teman-teman. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 175 aja ya, karena banyak teman-teman. Oke, dalam manajemen waktu apa yang dimaksud dengan time blocking, teman-teman? Time blocking itu apa coba? A. Membagi waktu dalam blok tertentu untuk menyelesaikan tugas. B. Menghabiskan semua tugas. C. Mengatur waktu secara acak, hanya fokus pada satu tugas sepanjang waktu. E. Mengandalkan orang lain untuk mengatur waktu. Jawabannya itu A ya. Time blocking adalah teknik manajemen waktu yang melibatkan pembagian waktu dalam blok-blok tertentu untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Setiap blok waktu didedikasikan untuk satu tugas tertentu, sehingga Anda dapat fokus sepenuhnya pada tugas tersebut tanpa gangguan. Contoh penerapan time blocking itu apa ini? Contohnya ya, blok waktu jam 9 sampai jam 10 ngapain aja? Menjawab email dan pesan. Blok waktu 10 sampai jam 12 mengerjakan proyek A, jam 12 sampai 13 istirahat makan siang, jam 13 sampai jam 15 mengerjakan proyek B, 15 sampai 16 rapat tim. Manfaat time blocking itu apa sih, teman-teman? Meningkatkan produktivitas, mengurangi gangguan, meningkatkan kontrol waktu ya. Meningkatkan produktivitas itu apa? Fokus pada satu tugas dalam satu blok waktu, membantu Anda menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Mengurangi gangguan itu apa? Membatasi waktu untuk tugas tertentu, membantu Anda menghindari gangguan dan fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Meningkatkan kontrol waktu, membuat jadwal yang terstruktur, membantu Anda mengontrol waktu dan memastikan bahwa Anda menyelesaikan semua tugas yang penting. Kesimpulannya apa? Time blocking adalah teknik manajemen waktu yang efektif untuk membantu Anda mengatur waktu, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi gangguan. Dengan membagi waktu dalam blok-blok tertentu, Anda dapat fokus pada satu tugas dalam satu waktu dan menyelesaikan semua tugas dengan lebih efisien. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali pejuang P3K untuk tahun ini. Semoga teman-teman semuanya lulus, amin, dan diterima sebagai pengadministrasi perkantoran. Tapi ingat teman-teman harus membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini untuk mendapatkan soal-soal dan pembahasan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.